Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Desember tahun 2024. Tema renungan kita hari ini adalah kebenaran ada di dalam kesederhanaan. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, saya masih ingat ketika saya masih seorang frater, seorang calon imam, saya menjalani tahun orientasi pastoral di sebuah paroki, di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Dan pada waktu itu saya tinggal di pasturan bersama seorang romo, romonya hanya satu, dan saya menemaninya sebagai seorang frater. Dan pada waktu itu, pada satu hari ada seorang ibu yang datang kepada saya dan dia mengeluh karena suaminya sudah bertahun-tahun tidak pernah mau ke gereja pada hari Minggu. Maka kemudian ibu ini meminta kepada saya, Romo Erik, kalau seandainya Frater Erik, Frater Erik, kalau seandainya Frater ada waktu, tolong main-main ke rumah saya, tolong suami saya dinasihati supaya kalau hari Minggu kembali rajin ke gereja. Maka ketika saya punya waktu, itu kalau tidak salah waktu itu hari Minggu, saya datang ke rumah ibu ini dan kemudian saya meminta bertemu dengan suaminya, dan waktu itu suaminya mau menemui saya. Lalu saya bertanya kepada suami ibu ini, "Bapak, mengapa Bapak kok kata istri Bapak itu sudah lama, sudah bertahun-tahun tidak mau pergi ke gereja. Memangnya ada masalah apa, Pak?" Gitu. Lalu Bapak ini pun berkata, "Wah, Romo, saya mohon maaf Romo, saya kalau ikut misa di gereja pada hari Minggu, saya melihat Romo kita itu kalau berkhotbah, kalau memberi homili itu terlalu serius, tidak ada humornya. Saya bosan Romo, saya ngantuk kalau mengikuti misa di hari Minggu. Tidak menarik bagi saya. Jadi mohon maaf, Frater, saya memang saya nggak tertarik ikut perayaan Ekaristi di hari Minggu karena bagi saya sangat membosankan. Romonya terlalu serius, tidak punya rasa humor. Jadi mohon maaf Frater." Baiklah, akhirnya saya pun pulang dan kira-kira 4 bulan kemudian pastor paroki kecil itu akhirnya diganti jadi romonya Romo yang lama dimutasi dan kemudian datanglah Romo yang baru yang kebetulan Romo ini suka humor jadi khotbah-khotbahnya itu sangat lucu homili-homilinya sangat menarik penuh dengan humor dan umat di paroki sebelumnya itu merasa sangat kehilangan karena Romo yang sungguh menarik ini akhirnya dipindah ke paroki kecil di mana saya menjalani tahun orientasi pastoral. Dan kesempatan itu akhirnya mendorong saya untuk datang lagi menjumpai Bapak tadi Lalu saya berkata kepada Bapak itu, "Pak, sekarang Romo di paroki kita sudah ganti, sudah nggak serius lagi. Sekarang diganti Romo yang sense of humornya sangat tinggi Jadi selera humornya itu sangat tinggi. Khotbah-khotbahnya selalu lucu dari awal sampai akhir selalu penuh dengan humor. Jadi umat yang mendengar itu pasti penuh dengan gelak tawa gitu Akhirnya Bapak ini pun kemudian terdiam Kemudian dia berkata, "Oke lah Romo, baik. Minggu depan saya mau coba datang ke gereja untuk ikut misa." "Oh ya, baik." Waktu itu hati saya sangat senang sekali. Berarti bujukan saya
itu sepertinya berhasil ya. Tapi sebulan kemudian istrinya datang lagi ke pastoran mencari saya ya. Frater Erik, bagaimana ini? Jadi suami saya itu hanya satu kali ke gereja ya. Jadi 3 minggu yang lalu dia memang pergi ke gereja untuk misa. Tapi setelah itu nggak ke gereja lagi. Tolong Romo, atau tolong Frater, bujuk suami saya supaya ke gereja lagi. Dan saya pun akhirnya datang lagi mengunjungi bapak itu ya. Dan saya pun bertanya, Pak, kenapa kata ibu, kata istri bapak sekarang bapak mulai nggak ke gereja lagi? Memangnya ada apa, Pak? Lalu bapak ini pun berkata, saya nggak senang karena Romo yang baru itu kalau berkhotbah terlalu banyak humornya, ya, terlalu banyak dengan guyonan. Itu tidak baik. Harusnya Romo itu kalau berkhotbah harusnya selalu serius. Kalau memberi homili itu harus serius. Ya. Romo itu kalau memberi homili, kalau berkhotbah tidak boleh ada guyonnya, tidak boleh ada bercandanya. Harus serius dari awal sampai akhir. Lalu saya pun berkata kepada bapak ini, ya sudahlah Pak, saya nggak akan pernah datang ke rumah ini lagi, saya nggak akan pernah mencoba menjumpai bapak lagi ya, karena masalahnya ini bukan soal homili yang terlalu serius atau homili yang terlalu banyak humornya, tetapi karena bapak memang malas pergi ke gereja, itu saja intinya. Maka kemudian pun saya tidak pernah menjumpai bapak ini lagi. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus menyindir ya, sikap orang-orang Yahudi yang hidup di zamannya. Tuhan Yesus menyamakan orang-orang di zamannya itu seperti anak-anak ya, anak-anak yang suka duduk di pasar ya, dikatakan di sini orang-orang di zaman Yesus itu ya, Tuhan Yesus mengatakan mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Jadi orang-orang di zaman Yesus ini, ya Yesus melihat mereka itu sebagai orang-orang yang keras kepala. Ya. Jadi orang-orang yang menuntut situasi, kondisi, juga sesama mereka itu selalu mengikuti apa yang mereka pikirkan. Ya. Jadi orang-orang yang ada di zaman Yesus itu ya menuntut semua orang, ya. Bahkan segala kondisi, segala situasi itu harus sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Ya. Nah, ini tentu saja ini tidak mungkin. Ya. Ini sikap keras kepala yang keterlaluan. Dan Tuhan Yesus juga menjelaskan lagi, dia mengatakan bahwa orang-orang di zamannya itu orang-orang yang keras kepala ya, dan sangat sombong dan angkuh ya. Sebab ketika Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan ya. Jadi ketika Yohanes Pembaptis datang untuk membawa warta pertobatan, orang-orang Israel ini di zaman Yesus karena melihat Yohanes Pembaptis ini suka berpuasa ya, tidak makan dan tidak minum, maka mereka pun berkomentar Yohanes Pembaptis ini orang yang kerasukan setan ya. Dan ketika anak manusia datang, ya maksudnya Tuhan Yesus ya, ketika Tuhan Yesus datang, ia makan dan minum ya, dan itu memang karakter Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus suka pergi kemana-mana, makan dan minum bersama umat, dan bergaul dengan umat ya, membaur dengan umat. Maka orang-orang Israel di zaman Yesus berkomentar lagi. Lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa ya. Jadi ya inilah karakter atau sifat orang-orang
yang hidup di zaman Yesus ya. Ketika Yohanes Pembaptis datang dengan segala kesederhanaan, ia hidup penuh dengan puasa ya, suka berpuasa, tidak banyak makan dan minum, dikatakan kerasukan setan. Ketika Yesus datang, suka bergaul dengan umat, suka makan dan minum bersama umat, dikatakan ia seorang pelahap ya, seorang yang rakus dan suka bergaul dengan orang-orang berdosa ya. Jadi repot ya. Jadi memang ya itulah orang-orang Israel yang hidup di zaman Yesus ya. Mereka siapapun yang datang itu selalu salah, tidak ada yang benar ya, seperti Bapak tadi ya. Romo yang serius datang dibilang, kalau homili terlalu serius saya nggak mau misa. Ketika Romo yang humoris ya, yang suka guyon, yang suka bercanda datang, dikatakan homili itu tidak boleh ada humornya, harus selalu serius dari awal sampai akhir ya. Ini hanyalah sandiwara saja ya. Jadi intinya memang Bapak itu ya tidak mau ke gereja ya. Jadi memang malas untuk mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari inspirasi Injil hari ini, marilah masa Advent adalah masa yang sangat indah bagi kita untuk belajar rendah hati ya. Mari kita runtuhkan sikap sombong kita, sikap angkuh kita, kedegilan hati kita, ketegar tengkukan hati kita. Mari kita runtuhkan ya tembok-tembok kesombongan dan juga tembok-tembok kemalasan kita. Mari di waktu yang tersisa ini kita bangun hidup rohani yang sebaik-baiknya, dan semoga dengan demikian kita boleh merayakan Natal, menyambut kedatangan bayi Yesus Sang Juru Selamat dengan hati yang gembira. Tuhan memberkati.